Ya, seperti yang kita ketahui, jika kasus pembunuhan Eki dan juga Pina di Cirebon ini masih menjadi perbincangan panas di kalangan para netizen masyarakat yang aktif di media sosial. Apalagi beritanya ini viral hingga trending di berbagai macam media sosial. Nah, baru-baru ini juga mulai tercium ya adanya kejanggalan-kejanggalan dalam pengungkapan kasus ini, khususnya untuk pelaku utama yang justru sudah 8 tahun ini belum ditetapkan menjadi tersangka ataupun belum diketahui siapa sebenarnya pelaku utama yang menyebabkan Pina dan juga Eki di Cirebon ini meninggal dunia. Oke, kejanggalan yang pertama adalah dari pernyataan anggota pihak kepolisian yang ternyata polisi tersebut itu adalah ayah dari korban, anaknya yaitu Eki selaku pacarnya almarhumah Pina. Nah, dari sini banyak sekali netizen yang berasumsi kok bisa ya pihak kepolisian aja, anggota polisi tidak mendapatkan keadilan dalam kasus ini. Sehingga dilihat deh dari pernyataan anggota kepolisian tersebut, itu dari raut wajahnya kayak seperti tertekan. Nah, muncul dari sini asumsi dari kalangan para netizen, apakah backingan dari pelaku yang dicari ini kuat? Adakah memang jabatannya lebih tinggi dari ayah korban tersebut? Nah, maka dari inilah muncul juga nih spekulasi ataupun asumsi yang bermunculan ataupun bahkan dugaan. Bahkan hal ini pun dikatakan oleh Hotman Paris selaku pengacara kondang, yang mana di sini diduga salah satu pelaku ini ada ya kayak hubungan kerabat ataupun anaknya dari mantan Bupati Cirebon. Nah, sehingga sekarang itu di media sosial TikTok khususnya banyak sekali para netizen yang menyoroti ya adanya netizen-netizen yang membongkar data mengenai siapa mantan bupati yang keluarganya, anaknya itu nama-namanya mirip seperti yang sudah dirilis oleh pihak kepolisian mengenai ciri-ciri dan nama si DPO yang ketiga orang ini, guys. Nah, dikarenakan seperti itu ya, terpampang jelas jika data nama mantan Bupati Cirebon di media sosial TikTok dan juga keluarganya mulai dari anaknya ada nama-nama yang mirip-mirip. Entah ini memang benar ataupun hanya masih dugaan, karena ada ya sedikit kata dari nama tersebut itu mirip ya seperti yang dirilis pihak kepolisian, tetapi tidak semuanya namanya itu lengkap sama. Apakah ada pergantian nama atau memang ada samaran nama dari pelaku yang sebenarnya ini. Nah, dari ramainya tersebut dikarenakan kan di sini disebut-sebut ya diduga bahwa mantan Bupati Cirebon ini ada kerabat atau pelaku yang belum tertangkap. Apalagi yang mengatakan tersebut itu kan sudah jelas ya resmi, Hotman Paris juga menduga seperti itu. Otomatis di sini mantan Bupati Cirebon ini melalui kuasa hukumnya melaporkan Hotman Paris dan kabarnya akan dilaporkan tepat pada hari Minggu jam 10 pagi ini, guys. Nah, di sini beritanya ya, jika mantan Bupati Cirebon ini tidak terima dikaitkan kasus Pina dan mantan bupati tersebut juga di sini bakal melaporkan Hotman Paris. Jadi di sini beritanya, mantan Bupati Cirebon Sunjaya Purwadi Sastra melalui kuasa hukumnya Cecep Handoko akan melaporkan pengacara kondang Hotman Paris. Hal ini terkait ya atas tuduhan pencemaran nama baik. Jadi si mantan Bupati Cirebon ini merasa nama baiknya itu dicemarkan. Terkait pernyataan Hotman Paris yang menyebut salah satu DPO pelaku pembunuhan Pina merupakan kerabat dari Sunjaya gitu, guys. Nah, ini besok Minggu ya pada pukul 10 dari pengacara mantan Bupati Cirebon ini akan mendatangi ya yang namanya Bareskrim Polri untuk melaporkan pengacara inisial H terkait pencemaran nama baik. Nah, di sini Cecep selaku kuasa hukum dari mantan Bupati Cirebon menyebut Hotman Paris telah melakukan tuduhan liar. Pihak keluarga merasa difitnah karena tidak memiliki kaitannya dengan pelaku pembunuhan Pina. Dan di sini bukti yang dibawa oleh pengacara dari mantan Bupati Cirebon tersebut itu adalah membawa bukti screenshot dan video dari pernyataan pengacara Hotman Paris. Di sini disebutkannya masih inisial ya, H, seperti itu. Sudah dapat dipastikan menurut artikel yang saya baca di sini adalah Hotman Paris. Kemudian juga ini beredar di media sosial TikTok ya mengenai salah satu pelaku ataupun tersangka yang sudah dipenjara, kabarnya ini selama 8 tahun, yang bernama Saka Tatal. Kabarnya dia ini salah tangkap, teman-teman. Menurut dia
Dia itu disiksa dan dipaksa ngaku terlibat pembunuhan Pina. Kabarnya sih dia dipukuli dan juga disetrum di sana. Ini adalah tampang Saka total 1 dari 8 pelaku yang bebas. Dan pengakuan dari dia ini, dia tidak mengenal siapa itu Egi dan juga siapa itu Pina dan juga Eki, teman-teman. Di sini kita kalau lihat dari komenan para netizen yang mengomentari postingan ini, Saka persis cowok yang di pinggir foto Eki dan Pina dulu. Di sini juga sebagian netizen ada yang beranggapan jika Saka ini settingan gitu. Tapi netizen lain juga berasumsi bahwa tidak mungkin Saka di sini melakukan settingan ya, karena dia sudah dipenjara selama 8 tahun. Tidak mungkin ya settingan setelah itu. Ya ini yang bikin ayah Eki bungkam. Takut ketahuan kalau semua itu korban salah tangkap pelaku sesungguhnya masih bebas semua. Nah di sini juga ada yang menduga jika ayah Eki ya, yang kemarin salah satu anggota polisi yang memberikan pernyataan bahwa dia juga ayah selaku dari korban. Ini kan kabarnya dia juga yang menangkap 8 tersangka itu ya. Mungkin ini bisa salah tangkap, juga bisa disalahkan juga ya. Di sisi lain menjadi ayah korban, di sisi lain jadi salah tangkap dong kayak gitu ya. Itu asumsi yang bermunculan di kalangan para netizen. Kemudian kalau motor aja gak punya, gimana bisa masuk geng motor? Gak kenal geng motor tapi sewaktu ditangkap dia berada di tempat geng motor. Ya, dari sini pun memang masih simpang siur ya berita ini. Dan menurut pengacara ataupun kuasa hukum dari terdakwa ataupun pelaku yang sudah dipenjara saat ini mengatakan bahwa memang dari bukti CCTV itu sebenarnya ada, tetapi kuasa hukum dari terdakwa atau benar-benar tersangka ya sudah dipidana 8 tahun. Ternyata si kuasa hukum ini tidak memiliki ahli untuk membongkar yang namanya CCTV tersebut. Dan kabarnya di sini pihak kepolisian juga tidak mendatangkan ahli ya untuk menguak dari isi CCTV tersebut. Nah maka dari ini perlu dijelaskan dan diluruskan juga ya. Dan kalau kita lihat juga di sini maksud tadi ya, ini yang melaporkan Hotman Paris adalah mantan Bupati Cirebon Sunjaya Purwadi Sastra. Nah ini postingan ini tuh tersebar teman-teman ya, yang mana di sini ada datanya siapa anak-anaknya. Di sini ada namanya ya, ada Resyah ya, Prima Hanjaya. Sedangkan kalau di situ Prima Sony ya kayak gitu. Jadi ya ada satu kata yang mirip memang kayak gitu, sehingga di sini bermunculan lagi nih asumsi dari kalangan para netizen. Istrinya masih menjabat wakil bupati sekarang, yang jadi PR digadaikan di mana muka Kapolda Jawa Barat. Kenapa gak ditanyakan langsung sama bapaknya kalau udah ketahuan? Ya dari sini memang perlu bukti-bukti yang cukup kuat juga ya, apalagi kalau misalnya bukti CCTV yang belum dibongkar ataupun belum dikuak itu bisa diperlihatkan kembali, dan kalau memang tidak hilang ya bukti tersebut. Ya kita lihat aja nanti siapa sebenarnya pelaku utama yang sedang dalam pencarian ini, yang mana ternyata yang menjadi miris ataupun ironisnya adalah yang masih bebas ini adalah pelaku utamanya. Dan bagaimana jadinya kalau misalnya para tersangka yang sekarang sebagian itu ternyata tidak terlibat dan menjadi korban salah tangkap? Kita akan lihat aja nanti ke depannya mengenai perkembangan kasus Pina dan Eki Cirebon ini yang memang belum mendapatkan keadilan ya, terkhusus bagi para korban ya. Apalagi orang tuanya Pina ya, seorang ibu yang memang kalau kita lihat dari beberapa pernyataannya juga selalu menangis, karena bagaimanapun ya seorang ibu nalurinya pasti kuat banget dan sangat-sangat tidak rela ya jika kematian anaknya disebabkan dengan hal seperti ini. Oke, sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Semoga kasus ini cepat terungkap.